I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rizik Fadila dengan NPM 231334 dan teman saya. Sardian Sarli dengan NPM 23132. Nah, sekarang nih kami mau menjelaskan materi tentang sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, untuk Mesa, aku mau tanya, definisi sumber hukum material itu apa sih? Jadi sumber hukum material itu tempat dari mana materi atau bahan hukum tersebut diambil yang berupa nilai-nilai dan pandangan yang tumbuh di masyarakat. Dapat juga dijadikan dasar pembentukan sumber hukum formil. Gitu. Oh, kalau ini perkembangannya gimana? Awal mula dan Kalau perkembangannya gimana? kalau perkembangannya masih cukup kompleks ya, mencakup pengaruh dari hukum adat, hukum agama, sama kolonialisme. Terus kalau peng apa perkembangannya masih berkembang sampai sekarang. Terus masih penyempurnaan dalam hukum material di Indonesia masih Oh, berarti ada yang hukum penyempurnaannya, sumber hukum material ini masih dipakai ya sampai sekarang ya? masih dipakai sampai sekarang. Contoh-contohnya apa aja tuh? Kalau contoh-contohnya itu ada nilai pandangan tentang agama, ekonomi, politik, dan moral seperti itu. Nah, kalau nggak salah ya, sumber hukum Ya. material itu ada hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Bisa kamu jelaskan nggak? Kalau yang tertulis itu hukum yang dicantumkan dan sebagai dari berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Jadi kayak hukum yang tertulis itu kayak contohnya tuh UUD 1945, terus keputusan presiden, KUHP. Kalau yang tidak tertulis itu dibentuknya menurut yang formal ya dari dari masyarakat gitu. Lahir Dari dari yang udah kalangan ada masyarakat. leluhurnya ya. Ya, jadi kayak ada contohnya tuh kayak hukum adat gitu, agama seperti itu. Hmm. Oh gitu ya. Kalau Iya. kayaknya udah nggak ada yang dipertanyakan deh. Soalnya kan udah terjawab lengkap ya di sini. Baiklah, pindah ke aku, sumber hukum Ya. formil. Ini aku Nah, stop ini aja. nih. Stop share apa gimana? Nah, kamu ada yang mau ditanyain nggak? Eh kalau definisinya itu gimana? Nah, kalau definisi sumber hukum formil itu adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya atau tempatnya di mana hukum itu diambil dengan melihat cara terjadinya. Paham nggak? Oh, oke oke. Kalau perubahannya? Perubahannya gimana? Bentuk-bentuknya ya maksud kamu ya. Bentuk-bentuknya. Nah, kalau bentuk-bentuknya itu ada 5. Eh, Kalau diuraikan satu-satu, nih nomor 1 tuh ada undang-undang. Kalau undang-undang, yaitu keputusan penguasa atau pemerintah yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya. Nah, ketetapan hmm, tersebut memperoleh sebutan undang-undang karena cara pembentukannya. Nah, dilanjutkan yang kedua traktat. Nah, kalau traktat itu perjanjian yang dibuat antar dua negara atau lebih yang mengatur tentang hubungan hukum atau hubungan kerjasama di antar mereka. Lanjut ke jurisprudensi. Kalau di jurisprudensi itu keputusan hakim terdahulu. Jadi keputusan hakim dari pengadilan akan menjadi pedoman untuk hakim selanjutnya jika ada perkara yang serupa atau sama. Nah, lanjut ke hukum kebiasaan seperti yang di hukum formil yang kamu bilang itu tuh ya. eh, seperti hukum adat yang sudah berkembang sejak lama di satu masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan menjadi aturan masyarakat setempat. Nah, Hmm, lanjut ke doktrin. Nah, doktrin itu pendapat ahli-ahli hukum. Nah, pendapat ahli hukum itu sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan pengadilan. Nah, biasanya itu hakim-hakim sering menjadikan pendapat para ahli itu sebagai alasan putusannya. Nah, kira-kira dari kelima itu kamu paham kan? Atau paham. ada yang mau ditanyain? Kalau perkembangannya gimana perkembangannya? Oh, perkembangannya. Kalau Ya. perkembangannya itu dari sistem hukum civil law. Nah, tapi kalau sekarang udah mulai kurang digunakan di Indonesia.
Tapi yang Hmm, masih digunakan itu seperti jurisprudensi dan hukum kebiasaan, seperti yang kamu bilang. Nah, paling-paling kalau dari yang aku tangkap, paling cuma segitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? udah sih paham sih. Udah paham ya? Ya Kayaknya udah ya paham. juga kita udah sama-sama paham sama materinya. Ya, Mungkin kita cukupkan segini aja ya. ya. Baiklah, Kalau ada, sekian dari kami. ya, Sekian kalau ada salah kata mohon maaf. nah, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.